bagai malaikat kecilku, kau datang dengan sinar dari surga. Kau bagai malaikat kecilku, kau datang di mimpiku. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. Salam bahagia untuk kita semua. Kali ini aku ingin menjelaskan pemicu kecemasan bagi para empat. Oke. Banyak para empat yang sering banget merasakan kecemasan, merasakan gelisah, merasakan sesuatu yang tidak jelas gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan para empat, yang bisa diperhatikan untuk teman-teman di sini yang empat bisa perhatikan ini. Apa yang perlu diperhatikan? Berikut penjelasannya. 1. Empat sering ke-trigger dengan tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat di keramaian. Kak, gimana cara buat ininya? Sementara kita udah pasti kerja, udah pasti sekolah, udah pasti berhubungan dengan hal-hal sosial. Gimana caranya untuk ininya? Teman-teman empat di sini mungkin kita sering banget ngerasain capek di tengah keramaian, kita sering ngerasain lemes. Itu karena empat bisa menyerap banyak energi, khususnya yang heyoka ya. Dia bisa menyerap banyak energi. Nah, gimana cara untuk mengembalikannya? Kalau misalnya kalian bergaul di tempat keramaian, coba kalian misalnya kalian sudah mulai merasa lemah, sudah mulai ngerasa udah banyak energi yang masuk ke dalam tubuh kalian gitu. Kalau ada waktu kalian bisa keluar sebentar, bisa menenangkan diri kalian, bisa buat batasan sendiri. Terus kalian juga bisa buat shield kalian, shield untuk kalian dengan cara meditasi gelembung protection, gelembung imajinasi. Kalian bisa buat itu, atau kalian bisa baca doa yang berbau perlindungan untuk diri kalian agar tidak menyerap banyak energi. Kedua, teman-teman empat yang sering ke-trigger, coba perhatikan ini. Apakah kalian meminum alkohol? Ini bisa diperhatikan. Kalau kita sering meminum alkohol, secara tidak sadar itu mengurangi balancing kita, keseimbangan dari diri kita gitu. Itu yang ngebuat kurangnya keseimbangan bagi teman-teman empat, yang apalagi empat bisa nyerap banyak energi. Nah, perhatikan apa yang masuk dalam mulut kalian. Perhatikan itu seperti makanan dan minuman. Ketiga, kafein. Teman-teman empat, coba deh. Aku nggak melarang kalian untuk nggak minum kopi misalnya. Aku nggak melarang kalian nggak minum kopi gitu. Aku pun juga masih minum kopi, tapi ada kalanya, ada baiknya dikurangin minum-minuman yang berkafein. Kenapa?
Sadar atau enggak, ketika kalian minum kopi, jantung kalian deg 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 deg. Nah, ketika ketemu sama misalnya sama klien kalian gitu, atau misalnya kalian juga buka konsultasi gitu, kalian ketemu, kalian nggak bisa bedain yang mana energinya dia, yang mana energi kalian. Kalian ngerasa kayak ini kecemasan, tiba-tiba kalian bilang kamu cemas ya, ternyata dia nggak cemas. Nah, itu sulit untuk ngebedain karena tepat di jantung kalian tuh terus berdebar-debar. Nah, itu makanya kenapa lebih baik itu agar kalian bisa merasakan energi kalian sendiri dan yang mana yang energi orang lain masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian jadi bisa ngebedain. Gitu. Terus selanjutnya kurangnya waktu untuk menyendiri. Nih, teman-teman. Kurangnya waktu untuk menyendiri. Karena teman-teman empat itu butuh untuk menyendiri. Kenapa? Agar masuk ke dalam diri. Nih teman-teman empat nih ya. Indahnya orang-orang empat ya. Ketika orang-orang empat disakiti, ketika orang-orang empat katain, atau orang-orang empat di aniaya atau seperti apa gitu, orang-orang empat ini biasanya lebih memilih mengasingkan diri. Ini banyak orang-orang empat udah mengasingkan diri. Kenapa? Dia mungkin sebenarnya dia nggak menyalahkan orang yang menghina dia nggak menyalahkan orang-orang yang membuli dia. Biasanya orang-orang empat ini mulai coba masuk ke dalam diri dan mulai merasa sepertinya ada yang salah deh dalam diri gue deh. Tapi gue harus lakuin itu, tapi gue tahu gue salah gitu. Biasanya orang-orang empat itu gitu. Nah, dilihatnya kadang-kadang suka menyalahkan diri sendiri. Nah, lebih baik daripada kalian menyalahkan diri sendiri, kalian butuh mengasingkan diri sendiri gitu. Daripada kalian menyalahkan diri sendiri. Jujur ya, kalau misalnya kita empat gitu, itu muncul ketakutan itu loh. Kita nyalain orang, kita sakitin orang, itu sakit loh kita. Kita sakit, kita takut. Kita ngerasain itu. Itu jujur apa adanya, memang itu kenyataannya. Ketika kita ngomong, kalau biasanya orang-orang empat itu dia malah masuk, aduh gue salah gak ya percakapan gue ya? Apa ini ya? Nah, makanya empat kadang-kadang butuh mengasingkan diri. Itu indahnya orang-orang empat. Dia lebih baik mengintrospeksi dirinya sendiri. Ini adalah kesibukan. Orang-orang empat ini sering ke-trigger dengan kesibukan dia sendiri. Kadang-kadang tuh orang-orang empat ini pengennya bebas. Kalau misalnya dia pusing dengan kesibukannya sendiri, besok kerja ini ya, besok ini ya, dia akan ke-trigger sendiri, akan cemas sendiri, akan takut sendiri. Itulah empat. Aduh, besok belum ngerjain ini nih, ini tanggung jawabnya nih, ini gimana nih. Akhirnya dia kelelahan sendiri sebelum mengerjakan tugas-tugasnya dia. Jadi teman-teman empat, tolong kontrol kesibukannya dengan manajemen waktu yang baik, dengan tahu kapan porsinya dia, dan berani berkata tidak untuk sesuatu yang nggak bermanfaat untuk kedepannya gitu. Terus yang selanjutnya adalah
kurangnya boundaries, kurangnya batasan diri. Seperti yang tadi dikasih tahu, orang-orang empat harus berani berkata tidak pada sesuatu yang benar-benar gak bermanfaat untuk dia, yang udah gak melayani. Karena rata-rata orang-orang empat ini bisa toksik loh. Karena rata-rata orang-orang empat ini people pleaser. Jadi apa-apa pengen bantu orang, apa-apa pengen ini orang, apa-apa pengen ini. Semua all about orang gitu, orang lain gitu. Semuanya tentang orang lain. No, enggak, kamu harus ke diri kamu juga dulu. Kalau kamunya udah stabil, kamu bisa bantu orang lain. Jadi butuh itu batasan. Terus selanjutnya, apa yang mudah menyebabkan orang-orang empat ini ke-trigger kecemasannya? Selanjutnya itu adalah perkataan orang lain. Perkataan orang lain, mungkin orang-orang empat ada yang tidak mempermasalahkan itu. Namun terkadang orang-orang empat gak bisa dipungkiri, kadang-kadang suka ke-trigger sama perkataan orang lain. Tapi bukan fokus di perkataannya, fokus di energi dari kata-katanya. Misalnya ada kata-kata yang menyinggung. Mungkin kalau misalnya menyinggung dia dengan cara yang biasa, dengan cara bercanda, itu mungkin tidak membuat orang-orang empat itu ke-trigger. Tapi bila dia berbicara dengan energi kebencian, atau berbicara dengan energi sinis atau enggak suka, itu empat bisa merasakannya. Makanya kadang-kadang mau nggak mau, tega nggak tega, kadang-kadang kita butuh cut off orang, cut off waktu. Pokoknya kita butuh untuk kasih waktu untuk menyendiri, untuk diri kita. Kasih waktu untuk diri kita. Kan kalau kita kasih waktu untuk diri kita, kita bisa introspeksi, kita bisa belajar dari apa yang sudah dialami. Kita butuh itu, teman-teman empat. Kita butuh untuk kayak mengerti diri kita, stabilin diri kita. Dan videoku kali ini tentang empat. Jangan lupa bahagia, karena bahagia dari dalam, bukan dari luar. Salam bahagia untuk kita semua.